Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi bana ummatan bitarbiyah wa qada al-bashariyah bil hilmi wal hikmah wa rabba ashabahu 'ala al-mahabbati wal mas'uliyah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan memberikan kepada kita akal, kasih sayang serta tanggung jawab besar dalam mendidik generasi penerus. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik sejati dan teladan utama bagi umat manusia. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi orang tua bukanlah sekedar melahirkan anak, tetapi mendidik mereka menjadi manusia seutuhnya. Kita tidak hanya dituntut untuk mencukupi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga membentuk kepribadian, akhlak dan spiritualitas mereka. Tanggung jawab ini dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini bukan hanya menyeru pada perlindungan fisik, tapi perlindungan akidah, moral dan juga nilai. Tiga pola asuh utama menurut psikologi. Ilmu psikologi mengenal tiga tipe dasar pola asuh yang sangat mempengaruhi perkembangan anak: otoriter, permisif dan juga demokratis. Masing-masing memiliki dampak berbeda pada perkembangan emosi, sosial dan moral anak tersebut. Lantas nomor satu yang ingin saya bahas yaitu pola asuh otoriter, yaitu kekakuan dan ketakutan. Ciri utama pola ini adalah disiplin yang ketat, komunikasi satu arah, dan minimnya kasih sayang secara verbal. Anak diharuskan patuh tanpa boleh bertanya atau berdiskusi. Apa dampak psikologisnya? Anak cenderung tumbuh dengan rasa takut, minder, kesulitan mengambil inisiatif, dan memiliki hubungan yang dingin dengan orang tuanya. Kadang ini justru menghasilkan pemberontakan tersembunyi atau kecemasan berlebih. Islam tidak mendorong pola ini. Rasulullah SAW tidak pernah memperlakukan anak-anaknya dengan kekerasan. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Ma qala li uf qat wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah." Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku dan tidak pernah bertanya mengapa kau lakukan itu. Hadis riwayat Muslim. Bandingkan ini dengan gaya orang tua otoriter masa kini yang mudah menghardik anak dengan kata-kata tajam yang sesungguhnya dapat meninggalkan luka batin jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu adalah pola asuh permisif, yaitu kebebasan tanpa bimbingan. Tentunya pola ini memberikan anak kebebasan nyaris tanpa batas dengan alasan menghargai pilihan anak atau menghindari konflik. Dampaknya di dalam psikologis, anak cenderung manja, tidak mengenal batasan, kurang disiplin, dan kesulitan memahami otoritas. Ia bisa tumbuh egois dan sulit bekerja sama. Islam juga tidak membenarkan permisivisme. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menegaskan bahwa anak tidak dibiarkan bebas dalam ibadah dan moral, tetapi dibimbing dengan kelembutan namun tegas. Islam mengenal konsep ta'dib atau pendidikan moral dan tarbiyah atau pembinaan karakter yang tidak mungkin dicapai dengan pembiaran. Yang selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Keseimbangan yang menumbuhkan pola ini memadukan antara kasih sayang dan juga ketegasan. Orang tua memberikan aturan namun juga menyediakan ruang dialog dan juga empati. Psikologi modern menganggap pola ini paling efektif. Anak yang diasuh secara demokratis cenderung lebih percaya diri, bertanggung jawab, mampu bersosialisasi, dan memiliki kontrol diri. Dalam Islam, pola ini paling sesuai dengan akhlak Nabi. Rasulullah SAW mendidik dengan hikmah, mendengar pendapat anak, dan menumbuhkan kemandirian. Dalam berbagai riwayat, beliau sering memberi anak-anaknya tanggung jawab sesuai kemampuan mereka. Dalam satu riwayat,
beliau mempercayakan Usamah bin Zaid yang masih muda untuk memimpin pasukan besar. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW menanamkan kepercayaan dan tanggung jawab, bukan sekadar perintah satu arah. Lantas apa dukungan ilmiah dari psikologi dan neuroscience? Menurut penelitian oleh Diana Baumrind, seorang psikolog perkembangan, menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua demokratis cenderung lebih bahagia, sukses akademis, dan sehat secara emosional. Neuroscience modern juga menemukan bahwa anak yang tumbuh di dalam lingkungan penuh dengan kasih dan dukungan akan perkembangan sistem limbik yang sehat, bagian otak yang mengatur emosi dan juga empati. Selanjutnya, prinsip emas pendidikan anak dalam Islam. Islam memberikan prinsip luar biasa di dalam mendidik anak, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya anak adalah amanah di tangan orang tua. Hatinya masih bersih, siap menerima segala bentuk nilai. Maka jika dididik dengan kebaikan, ia akan tumbuh dalam kebaikan. Namun jika dibiarkan, maka akan rusak adanya. Ihya Ulumuddin. Sebagai penutup, bagaimana lantas pola ideal di dalam mendidik anak? Bukan mengatur pola asuh, bukan hanya soal gaya, tetapi tentang visi. Ingin membentuk anak seperti apa? Apakah kita ingin anak patuh tapi takut, atau bebas tapi tanpa arah, atau anak yang tumbuh dengan akhlak, iman, dan kepercayaan diri? Jawabannya adalah asuhlah anak dengan cinta, arahkan dengan hikmah, dan dengarkan dengan hati. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah mereka adalah orang yang saleh. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan orang tua bisa menurun dan melindungi anak-anaknya bahkan setelah mereka wafat sekalipun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.